Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswat Sania Bilqis, NPM 43433403202130, kelas akuntansi reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. 1. Pengertian teknologi menurut para ahli. Menurut Sardar, pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang berdasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, maka hal ini akan menyebabkan banyak masalah tidak bisa terpecahkan dengan baik dan sempurna. Yang kedua, apa itu fungsi dari teknologi informasi? Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. 2. Mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan, dan pemrosesan. Yang kedua, apa fungsi dari teknologi informasi? Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, diantaranya adalah 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. 2. Mengolah proses atau processing. Mengolah atau memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis dan menghitung atau kalkulasi. 3. Menghasilkan generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti laporan tabel, grafik, dan gambar. 4. Penyimpan atau storage. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. 5. Mencari kembali retrieval atau menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. 6. Mentransmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan dengan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Yang ketiga, apa tujuan dari teknologi informasi? Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerja manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Yang keempat, apa manfaat teknologi informasi berdasarkan kebutuhan? Yang pertama, untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri
serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah cukup dengan teknologi saja. Yang keempat, militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi dan tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer, juga dapat membuat suatu akses ketika berada keadaan genting. Yang kelima, untuk teknik pengetahuan. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Saat ini, akses ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah cukup dengan jaringan internet. Begitupun dalam bidang teknik dan proyek-proyek tertentu. Yang keenam, untuk kedokteran. Bisa dimanfaatkan dalam diagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan, teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran. Saat ini seperti scan, radiologi, maupun USG. Yang ketujuh, untuk pemerintahan, teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya, sehingga apa yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat diketahui dengan cepat menggunakan teknologi. Yang kedelapan, untuk hiburan dan permainan. Teknologi komputer bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, dan desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Bahkan kini banyak programmer tertentu sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baginya. Untuk bidang kriminal, teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan. Bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari, bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak dengan teknologi. Yang terakhir, peran teknologi informasi pada perusahaan. Secara umum, sistem informasi memiliki beberapa peran dalam perusahaan, yaitu 1. Minimize risk. Tentu setiap bisnis mempunyai resiko terutama pada faktor keuangan. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia dalam upaya mengurangi resiko yang sering terjadi dihadapi pada bisnis seperti forecasting, financing advisory, planning expert, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi informasi saat ini, maka hal yang seperti disebutkan di atas akan dapat ditanggulangi karena teknologi informasi mampu membantu perusahaan atau organisasi Anda dalam mengurangi risiko yang akan terjadi serta dapat menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan risiko yang sedang dihadapi. Yang kedua, ada reduce cost. Sebagai katalisator pada perusahaan, informasi teknologi juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya terdampak pada profitabilitas perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat 4 cara yang akan ditawarkan teknologi informasi dalam mengurangi biaya kegiatan operasional, yaitu reduce cost, eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, otomatisasi proses, add value, dan create new realities. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.